Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diansa dari kelas fase F11-3. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang adab menggunakan media sosial. Langsung aja ke pengertian. Pengertian, adab menggunakan media sosial adalah seperangkat norma, etika, dan tata krama yang harus dipatuhi dalam berinteraksi di dunia maya. Media sosial merupakan ruang publik virtual yang memungkinkan komunikasi dan berbagai informasi dengan cepat, sehingga penting bagi setiap pengguna untuk menjaga perilaku agar tetap sopan, bertanggung jawab, dan tidak merugikan orang lain. Dalam konteks ini, adab di media sosial mencakup cara menyampaikan pendapat, berbagai informasi, berkomentar, dan berinteraksi dengan orang lain secara bijak dan beretika. Dengan menerapkan adab yang baik, media sosial bisa menjadi sarana yang bermanfaat untuk berbagai ilmu, mempererat hubungan sosial, dan mendukung perkembangan positif masyarakat. Secara bahasa, adab artinya adalah istiadat. Ia menunjukkan suatu kebiasaan, etiket, dan perilaku yang ditiru dari orang-orang yang dianggap sebagai model. Secara istilah, adab adalah kebiasaan dan aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan nilai baik yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan media sosial, yakni media berbasis internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan mempresentasikan dirinya untuk khalayak luas maupun terbatas, yang dapat mendorong persepsi interaksi dengan orang lain. Dari penjelasan tersebut, maksud adab menggunakan media sosial adalah suatu sikap dan perilaku yang harus dikedepankan ketika berinteraksi dengan orang lain ketika menggunakan media sosial. Menggunakan media sosial dengan bijak memerlukan adab dan etika yang baik agar interaksi tetap positif, bermanfaat, dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain. Berikut adalah beberapa adab dalam menggunakan media sosial. 1. Menyampaikan informasi sesuai fakta. Dalam membagikan informasi di media sosial, kita perlu memperhatikan kebenaran dari informasi tersebut. Jangan sampai informasi yang tidak benar adanya justru kita sampaikan dengan informasi yang sesuai fakta malah kita sembunyikan, apalagi hanya karena ingin viral. Berikut beberapa adab menggunakan media sosial, termasuk menyampaikan informasi sesuai fakta. 1. Menghindari penyebaran informasi bohong, fitnah, dan ghibah. 2. Menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi. 3. Tidak
menyebarkan informasi pribadi. 4. Menghindari kata-kata kasar, provokatif, dan sara. 5. Menghindari ujaran kebencian. 6. Menghindari hal-hal yang berbau pornografi. 2. Tidak asal berbagi informasi. Ketika menjumpai artikel yang menarik di media sosial, terkadang kita ingin membagikannya. Hal ini tidak masalah manakala sudah membaca artikel tersebut. Jangan hanya karena judulnya menarik, lantas kita langsung membagikannya, padahal tidak tahu isinya. Oleh karena itu, baca dulu artikelnya, isinya tentang apa. Kalau dirasa bermanfaat, baru kemudian membagikannya agar bermanfaat juga bagi orang lain. Berikut beberapa adab menggunakan media sosial, termasuk tidak asal berbagi informasi. 1. Pastikan informasi dibagikan benar dan terpercaya. 2. Jangan mudah percaya dengan informasi yang belum terkonfirmasi. 3. Hindari menyebarkan berita palsu atau tidak benar. 4. Hindari mengumbar informasi pribadi seperti nama asli, tanggal lahir, dan alamat rumah. 5. Hindari konten yang berbau sara dan pornografi. 6. Hindari pelecehan, hinaan, atau intimidasi terhadap orang lain. 7. Gunakan bahasa yang tepat. 3. Selalu cek dan dicek. Media sosial menyajikan jutaan informasi yang dapat dibaca oleh para penggunanya. Namun, sayangnya, tidak semua informasi yang ada di media sosial sesuai dengan fakta, sehingga kita harus selalu berhati-hati dan mengecek kebenaran dari setiap informasi yang didapatkan melalui media sosial, khususnya yang bersifat subjektif dan provokatif, agar kita terbebas dari hoaks. Berikut adalah beberapa adab menggunakan media sosial, termasuk selalu cek dan recheck. 1. Menghindari prasangka buruk, ghibah, dan fitnah. 2. Menyampaikan informasi dengan benar, tidak merekayasa, dan tidak manipulasi fakta. 3. Menghindari hal-hal negatif seperti foto atau video vulgar, pornografi, dan berlebihan dalam bersuka cita. 4. Menghargai karya orang lain. 5. Menggunakan komunikasi yang baik dengan pemilihan kata dan bahasa yang tepat. 6. Tidak menyebarkan informasi yang mengandung aksi kekerasan, pornografi, dan sara. 4. Berkomentar yang baik. Memberikan komentar
pada postingan orang lain adalah salah satu cara untuk berinteraksi dalam media sosial. Namun, ketika berkomentar juga harus dengan cara yang bijak, yaitu menggunakan bahasa yang sopan, memilih emoji yang sesuai, dan bersifat membangun. Menyampaikan kritik boleh, tapi susunlah kalimatmu dengan baik, supaya tidak menyakiti perasaan orang lain. Berikut adab menggunakan media sosial, termasuk berkomentar yang baik. 1. Menggunakan bahasa yang tepat dan santun. 2. Menghormati privasi orang lain. 3. Tidak menyebarkan informasi yang bersifat pribadi. 4. Tidak menyebarkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan. 5. Tidak menyebarkan informasi yang mengandung sara atau pornografi. 6. Tidak menyebarkan informasi yang mengandung ujaran kebencian atau hasutan. 5. Tidak melakukan ujaran kebencian. Meskipun kita bebas membagikan apapun dalam media sosial, tapi kita tidak boleh memposting sesuatu yang membuat ujaran kebencian, sebab hal ini dapat memicu kegaduhan. Sehingga postinglah sesuatu yang baik dan bermanfaat. Berikut beberapa adab menggunakan media sosial, termasuk tidak melakukan ujaran kebencian. 1. Bersikap sopan dan santun. 2. Menghormati privasi orang lain. 3. Menghindari penyebaran berita palsu. 4. Menghargai pendapat orang lain. 5. Menggunakan bahasa yang jelas dan tidak provokatif. 6. Menghindari konten yang merusak. 6. Menghargai privasi orang lain. Setiap orang pasti memiliki hal yang bersifat private atau tidak ingin publik mengetahuinya. Oleh karena itu, hargailah privasi yang dimiliki orang lain, maka privasi kita juga akan terlindungi. Kalau kita tidak tahu masalah yang sedang dialami orang lain, sebaiknya tidak usah ikut campur di dalamnya. Berikut beberapa adab menggunakan media sosial, termasuk menghargai privasi orang lain. 1. Tidak menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin. 2. Tidak menandai orang lain dalam postingan atau foto. 3. Tidak membagikan lokasi secara sembarangan. 4. Menggunakan pengaturan privasi yang tersedia. 5. Membatasi diri dalam menggunakan media sosial. 6. Membatasi informasi pribadi yang dibagikan. 7. Menghargai hak cipta. Membuat karya tidak mudah. Butuh proses dan perjuangan untuk bisa menghasilkannya. Hargailah hak cipta karena karya orang lain. Jangan membajaknya
atau menggunakannya secara ilegal. Misal, kita mengambil video orang lain untuk kemudian dibagikan dalam akun media sosial yang dimiliki, maka kita harus mencantumkan sumbernya. Kalau perlu, minta izin kepada pemiliknya. Berikut beberapa adab menggunakan media sosial, termasuk menghargai hak cipta. 1. Pastikan Anda menghargai hak cipta dengan tidak membagikan konten yang bukan milik Anda tanpa izin. 8. Menggunakan akun asli. Kemudahan yang ditawarkan oleh media sosial dalam membuat akun menjadikan seseorang bebas membuat akun sesuai yang diinginkan. Namun, sebagai pengguna yang budiman, harus tetap menggunakan akun asli dan identitas yang jelas. Jangan malah memakai fake accounts atau akun palsu. Mengingat sekarang ini banyak sekali akun yang tidak jelas identitasnya berkeliaran di media sosial dan terkadang meresahkan. Berikut beberapa adab menggunakan media sosial, termasuk menggunakan akun asli. 1. Gunakan akun asli dan tidak membuat akun palsu untuk menghindari penipuan atau kejahatan lainnya. Dengan memperhatikan beberapa adab di media sosial di atas, maka kita ikut berpartisipasi dalam menciptakan suasana media sosial yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua orang. Berikut ini adalah dampak media sosial dari sisi positif. 1. Mudah dalam mencari informasi. Salah satu dampak positif media sosial adalah memudahkan masyarakat untuk mencari informasi. Pasalnya, pencarian di media sosial dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa batas. 2. Memudahkan interaksi dan komunikasi. Dampak media sosial dari segi positif berikutnya adalah memudahkan masyarakat untuk berinteraksi dan melakukan komunikasi meskipun jarak jauh, sebab ada banyak aplikasi yang menyediakan fitur berkirim pesan, berteleponan, maupun video call. 3. Sarana pembelajaran. Media sosial juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran yang kreatif. Hal ini pun akan membantu peserta didik agar tidak merasa bosan dalam belajar serta mendukung pembelajaran mandiri. 4. Sarana berbisnis. Dampak media sosial dari sisi positif lainnya adalah bisa dimanfaatkan untuk berbisnis, bahkan kini telah terdapat fitur khusus untuk memudahkan bisnis sehingga memberi peluang besar untuk membantu menganalisis pasar, kebutuhan konsumen, hingga produksi. 5.
sarana hiburan. Dampak positif media sosial yang terakhir adalah menjadi sarana hiburan. Banyak konten maupun vlog lucu yang diunggah di media sosial sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sarana hiburan di waktu luang. Adapun jumlah dampak negatif media sosial adalah: 1. Kecemburuan sosial. Salah satu dampak media sosial adalah bisa memicu kecemburuan sosial. Terlebih lagi, Indonesia mempunyai tingkat ketimpangan yang tinggi. Kondisi tersebut memicu penilaian negatif dari seseorang ketika melihat sesuatu unggahan di media sosial. 2. Menimbulkan gangguan mental. Pengguna media sosial yang tidak tepat ternyata dapat menimbulkan gangguan mental para remaja, orang dewasa yang menghabiskan banyak waktu di media sosial cenderung berisiko mengalami masalah mental seperti stres, kesepian, kecemasan, hingga depresi. 3. Banyak informasi palsu. Dampak negatif media sosial lainnya adalah banyaknya informasi palsu yang tersebar tanpa adanya filter. Di sisi lain, tidak semua orang pandai dalam menyaring informasi sehingga berisiko memperoleh informasi hoaks. 4. Memicu masalah harga diri. Kebahagiaan yang disebarkan orang lain lewat media sosial bisa ditanggapi dengan rasa iri orang oleh para pengguna media sosial lainnya. Hal itu dapat memicu masalah harga diri maupun keinginan untuk mencari perhatian. Alhasil, tidak sedikit para pengguna media sosial yang mengunggah foto untuk menunjukkan kecantikan maupun kemewahan hidupnya. 5. Maraknya kejahatan siber. Selain informasi palsu, di media sosial juga marak terjadi kejahatan siber dan tentunya merugikan para korban. Misalnya, penipuan, pencurian data dan informasi, hingga peretasan. Itulah sederet informasi berkaitan dengan dampak positif dan negatif media sosial yang perlu diketahui. Kesimpulannya, media sosial termasuk salah satu kebutuhan dari kebutuhan lainnya yang ada dalam kehidupan manusia. Media sosial diibaratkan pisau bermata dua karena dapat menyelamatkan dan menjerumuskan penggunanya. Hal ini tergantung pada penggunaan media sosial itu sendiri. Digunakan
dengan benar atau tidak. Sekian, itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.